Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan aku di sini yang akan membagikan keseharianku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa memotivasi kalian dan kalian bisa tetap semangat ya. Oke teman-teman, mari kita mulai beberes rumah ya. Ini aku mulai dengan menyapu sekaligus juga merapikan mainannya anak-anak. Bukan merapikan sih ya, lebih tepatnya hanya sekedar mengumpulkannya jadi satu di sebuah keranjang sehingga lantainya itu bisa disapu. Lanjut aku menyapu juga kamar. Ini kamarku ya teman-teman. Nah itu ada etalase. Ini dulu aku pernah punya usaha gitu tapi nggak bisa berlanjut, jadi etalasenya tuh nggak kepake, sehingga aku manfaatkan untuk menyimpan barang-barangku ini. Jadi aku manfaatkan kayak lemari gitu. Di situ ada obat-obatan dan juga alat tulis, ada juga cotton bud, pokoknya barang-barang perintilan-perintilan gitulah ya. Nah, kalau biasanya itu anak-anak suka memberantakin gitu kan. Jadi ini mumpung ingat dan udah kelihatan berantakan banget, jadi aku mau rapikan. Ada minyak telon, minyak kayu putih, terus bedak, ada cotton bud, dan juga beberapa skincare aku gitulah. Untuk yang di bagian tengah itu ya teman-teman, itu kotak-kotak bekas, kotaknya handphone yang aku manfaatkan untuk tempat obat. Jadi masing-masing kotak itu adalah obat yang memiliki efek satu jenis gitu. Misalnya untuk nyeri itu golongan obat-obat paracetamol kayak gitu-gitu. Terus obat untuk pencernaan bisa untuk obat yang aku simpan tuh biasanya untuk diare, masuk angin atau mah ya, karena kebetulan aku juga punya penyakit mah, juga obat-obat mual kayak gitu tuh ada di kotak obat yang bagian saluran pencernaan. Kemudian ada bagian obat flu, jadi di situ ada berbagai macam merek obat flu karena tiap anggota keluargaku itu punya kecocokan masing-masing gitu. Terus juga ada bagian kotak yang berisi vitamin dan obat-obat selain yang aku sebut itu, misalnya antibiotik atau apalah yang pokoknya nggak termasuk di antara tadi itu aku kumpulkan di satu tempat tersendiri. Dan juga untuk salep-salep juga ada. Dan di bagian bawah sendiri ini ada apa ya, itu lem tembak ya. Kebetulan aku punya banyak karena dulu tuh punya satu terus hilang, nggak tahu kemana, nggak ketemu, lagi butuh beli lagi sampai ngumpul ada 3 ya teman-teman. Kalau teman-teman juga pengen tahu, yang bagian atas tuh ada putih-putih 2, itu adalah humidifier ya teman-teman. Jadi aku itu kalau lagi pilek itu aku pasang humidifier di kamar, dan yang 2 itu udah rusak, jadi hanya aku pakai apa ya, dia bisa juga sebagai lampu gitu. Cepet rusak, nggak tahu kenapa, mungkin perawatannya kurang tepat. Karena kalau pilek itu 2 anakku yang kecil-kecil itu nggak mau minum obat ya teman-teman. Kalau minum obat tuh pasti dia tuh disembur, jadi bener-bener nggak bisa masuk. Nah humidifier ini tuh membantu sekali untuk meringankan gejala batuk pilek yang mereka alami. Nah itu yang di atas lemariku itu ya humidifier yang masih bisa dipakai. Kalau teman-teman mau beli juga itu banyak ya di e-commerce, di Shopee atau Tokopedia gitu. Jadi itu diisi air terus dikasih essential oil gitu, tergantung kebutuhannya. Aku biasanya tuh pakai yang essential oil untuk batuk dan pilek, dan juga yang untuk imun booster juga. Pakai humidifier itu menurutku sih membantu ya buat anak-anak supaya cepat pulih batuk pileknya meskipun tanpa minum obat sama sekali. Oke, lanjut menyapu, dan ini Tama ikutan warawiri ya teman-teman. Nah ini aku bersihkan juga bawah-bawah kursinya karena biasanya banyak mainan yang bersarang di situ, tapi kebetulan ini cukup bersih karena beberapa hari yang lalu udah aku sapu.
Jadi hanya tinggal menyapu debu-debu yang ada aja, dan sambil merapikan sandal juga ya. Pokoknya aku tuh nggak suka kalau ada sandal yang berserakan, yang nggak tahu ada yang di sini di sana gitu ya, berjajar-jajar kayak pulau-pulau Indonesia. Itu mesti aku langsung rapiin, meskipun pada akhirnya akan berantakan juga sih ya. Lanjut menyapu bagian depan, juga menyapu tamanku ini, taman yang sangat-sangat sederhana ya teman-teman, karena tanamannya ya cuma itu-itu aja. Karena nggak tahu kenapa aku tuh kalau menanam tuh selalu berujung tanamannya entah kurus atau tidak lagi berbunga atau bahkan mati, nggak bakat gitu katanya ya teman-teman. Nah aku tuh kalau nyapu habis dari tengah ke depan, terus habis itu balik lagi dari tengah ke belakang, seperti itu. Karena kalau ke depan itu bermuaranya di taman depan ya, sedangkan kalau yang di belakang itu nanti ada tempat sampah di dapur. Kalau nyapunya dari belakang langsung terus ke depan atau depan ke belakang tuh rasanya perjalanannya terlalu jauh gitu. Jadi harus setengah-setengah gitulah, biar nggak patah semangat bersihin rumahnya. Karena memang ya bersyukur ya teman-teman, rumahku ini cukup besar, tapi ya itu ya, bersih-bersihnya lumayan banget, butuh tenaga dan waktu yang cukup lumayan banget. Jadi harus pandai-pandai mengatur supaya nggak bosen bersihin rumahnya, supaya tetap semangat. Karena kalau rumah bersih pastinya kita akan ngerasa nyaman ya di rumah. Tapi kalau rumah kotor tuh pasti bawaannya tuh bete gitu, aku tuh kayak apa ya, surem aja gitu ya, segala-segala berantakan kotor itu pasti bikin mood jadi jelek. Dan ini meja makan aku ya teman-teman, aku rapikan sebegitu aja lah pokoknya. Yang penting gelas-gelas yang gak kepakai itu langsung diangkut ke belakang. Setelah menyapu aku lanjut mengepel, meskipun tidak setiap hari aku pel ya rumahku ini teman-teman. Cuman hari ini kebetulan menurutku sudah sangat kotor, jadi saatnya untuk dipel. Karena kalau dipel setiap hari terus terang aku nggak sanggup ya teman-teman, karena rumahnya udah besar banget, jadi pasti akan terlalu capek dan pekerjaan lain jadi terbengkalai. Teman-teman juga jangan salah fokus dengan tembok aku yang penuh dengan coretan krayon seperti pelangi itu ya, apalagi kalau bukan kerjaannya anak-anak. Ya sudahlah, memang fasenya seperti itu. Jadi aku biarkan saja, nanti kalau fase itu sudah lewat baru mungkin akan dipertimbangkan untuk entah itu mau dicat atau mau dipasang wallpaper, itu ya nanti aja dipikirin ya teman-teman. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau melihat tembok aku penuh dengan lukisannya anak-anak. Lanjut mengepel kamar-kamar ya teman-teman. Ini kalau ada Una yang mau ikut jalan-jalan, tapi karena lantainya basah, aku khawatir dia kepleset. Jadi ya udah aku gendong aja ya teman-teman, sambil menggendong sambil ngepel. Yang pasti tenaganya nggak sekuat kalau nggak gendong ya teman-teman. Ya sudahlah, sebisanya aja pokoknya. Dan sekarang aku mau mandiin Una dulu ya teman-teman. Ini langsung aja aku selesaiin dan langsung pakai baju ya. Inilah aktivitas sore ya teman-teman, bersih-bersih, mandiin anak-anak dan lain sebagainya. Ini udah selesai mandi, udah sisiran ya, seperti itu, nggak mau dikunci dia. Dan ini suasana kalau udah habis maghrib, udah mandi semuanya, udah beberes bersih-bersih, saatnya bermain bersama anak-anak. Ya begitulah keseharianku ya teman-teman. Aku bagi waktu sebaik mungkin antara ngerjain pekerjaan rumah dan juga nemenin anak-anak bermain. Karena semua anak tuh pasti pengennya tuh ditemenin main sama orang tuanya ya kan. Tapi pekerjaan rumah pun gak bisa secara ajaib selesai sendiri kalau bukan kita yang ngerjakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga teman-teman bisa termotivasi untuk tetap semangat sebagai ibu rumah tangga mengerjakan segala macam tugas kita dengan sukacita. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu menebarkan kebaikan di sekitar kita. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman. Mari kita saling mendukung satu sama lain untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dan produktif. Sampai bertemu di video-videoku yang berikutnya ya teman-teman. Bye bye.